Bapak Ibu, sering tak kita berantem di dalam rumah kita? Tiba-tiba anak kita nangis tengah malam tanpa alasan. Tiba-tiba ada masalah kecil dalam rumah kita, kok jadi masalah besar sampai terucap talak. Kadang kita pulang ke rumah tidak merasa nyaman, kita merasa kesempitan. Ada sesuatu yang aneh di dalam rumah kita tapi kita tidak tahu, sampai kita minta didoakan atau mendatangkan guru ke rumah kita supaya mendoakan, karena kita ada merasa sesuatu yang di dalam rumah kita yang belum jelas. Gangguan, makhluk halus, apa alam gaib, macam-macam. Tahu enggak sebabnya apa itu semua? Ini sebabnya semua, termasuk anak-anak kita yang bandal, rewel, tidak bisa diam dan bisa menuruti orang tuanya. Itu semua gara-gara ada banyak syaitan dalam rumah kita. Banyak syaitan dalam rumah kita. Sebab adanya banyak syaitan, kehilangan barakah, rahmat dan kehilangan keberkahan dan kemuliaan dari Allah SWT. Obatnya apa? Obatnya sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Alaikum iqra'u surat al-Baqarah. Al-baytu alladhi tuqra'u fihi surat al-Baqarah yafirru syaitanu min. Rumah yang di dalamnya bacakan surat al-Baqarah, syaitan bakal kabur, lari. Lari dari rumah yang ada bacakan dalamnya surat al-Baqarah. Boleh baca, boleh setel. Dan lebih baik kita baca. Lumayan panjang suratnya, ya memang lumayan panjang. Kalau tidak bisa khatam dalam satu hari, tak apa-apa, 2 hari, 3 hari. Nanti bersambung sampai selesai. Begitu selesai, ulang lagi, menjadi kebiasaan dan rutin. Saya punya ibu, setiap hari khatam suratul Baqarah. Setiap hari khatam suratul Baqarah. Oleh kerana itu, nikmat. Cuba Bapak Ibu kalau amalkan amalan ini, insya-Allah Allah lindungilah keluarga kita. Akan menjadi nikmat dan harum. Baru berkata, rumahku surgaku, karena keberkahan suratul Baqarah. Jangankan suratul Baqarah bisa membawa keberkahan, satu ayat di dalam suratul Baqarah, ayat kursi. Apa kata Rasulullah SAW? Man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Barang siapa yang baca ayat kursi setiap habis salat, tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya, dijamin masuk surga. Subhanallah. Satu ayat jaminan masuk surga. Gimana kalau suratul Baqarah semuanya? Gimana 30 juz Al-Quran? Makanya selalu saya ingatkan jamaah, habis salat jangan tinggalkan ayat kursi. Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya sampai akhir. Baca ayat al-kursi. Sibuk, ada rapat, ada meeting, mepet, waktunya buru-buru, tak apa-apa. Baca ayat al-kursi, habis itu tinggalkan masjid, musallahnya, pergi. Terus zikir yang lain gimana? Tak apa-apa, sambil jalan kaki, naik motor, naik mobil. Subhanallah, 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 terus. Agar kita tetap menjaga. Karena apa kata Rasulullah? Barang siapa yang baca selepas salat ayat kursi, dijamin menjadi ahli surga. Bahkan dibaca di saat tidur. Kana lahu minallahi hafiz wa la yaqrabuhu syaitan. Dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati oleh syaitan. Ayat al-kursi di waktu tidur. Anak-anak kita sudah terlanjur tidur, belum baca ayat kursi, boleh ibu-ibu, bapa-bapa bacakan. Sambil usap kepalanya, usap wajahnya, usap badannya, membaca ayat kursi. Allah lindungi anak kita dari mimpi buruk, dari godaan, dan tidak akan didekati oleh syaitan. Jangan digoda oleh syaitan, tidak didekat oleh syaitan. Faham Bapak Ibu?